diketahui Y sama dengan AX kuadrat plus BX dibagi dengan CX kuadrat. Yang ditanyakan DY per DX atau turunan pertama dan D kuadrat Y per DX kuadrat atau turunan kedua. Nah, misalkan terdapat sebuah fungsi yaitu fx. Nah, berbentuknya itu AX pangkat N gitu ya. Nah, maka turunannya atau DY per DX gitu kan. Nah, karena di sini fx sama saja, maka akan menjadi N dikalikan AX pangkat N dikurangi 1 gitu kan. Nah, ini untuk konsep yang pertama. Konsep yang kedua, saat ada sebuah fungsi, misalkan fungsi Y gitu kan, atau bentuk Y sama dengan U per V gitu kan. Nah, di mana U ini fungsi, V juga fungsi. Maka turunannya atau DY per DX-nya itu akan sama dengan apa? U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat gitu. Nah, maka berdasarkan konsep ini kita bisa langsung menyelesaikan nih. Oke, Y sama dengan AX kuadrat plus BX gitu kan per CX kuadrat. Nah, maka U-nya itu ya AX kuadrat plus BX gitu kan. V-nya itu ya CX kuadrat. Oke, U aksen berarti turunan dari AX kuadrat plus BX. Turunan AX kuadrat berarti menjadi 2X plus B gitu kan. Turunan dari V ada atau V aksen itu sama dengan 2CX. Nah, maka bisa kita langsung substitusikan untuk menggunakan atau menyelesaikan dy per dx-nya. Maka dy per dx itu sama dengan U aksen V, berarti 2AX plus B. Itu kan? Dikalikan dengan apa? Oke, kakak geser dulu ke bawah tulisannya sebentar. Nah, maka dy per dx itu bisa kita tuliskan dengan dy per dx bisa kita tuliskan dengan U aksen V, berarti 2AX plus B dikalikan V-nya CX kuadrat. Nah, berarti dikurangi U kalikan V aksen. U-nya itu ya X kuadrat plus BX kalikan V aksen. V aksen itu 2CX gitu kan. Nah, per V kuadrat. V-nya itu CX kuadrat. Berarti kalau kita kuadratkan menjadi C kuadrat X pangkat 4. Nah, pembilangnya bisa kita sederhanakan lagi. Di sini kan X kuadrat ya. V-nya itu berarti CX kuadrat ini tuh ya. Berarti CX kuadrat dikalikan dengan 2X. Berarti menjadi 2AC X pangkat 3 gitu. Kemudian ditambah BCX pangkat 2. Nah, ini untuk yang pertama dikurangi dengan 2CX dikalikan 2X kuadrat berarti 2AC X pangkat 3 gitu kan. Kemudian 2CX dikalikan BX berarti ditambah 2BCX kuadrat. Nah, per C kuadrat X pangkat 4. Oke. Nah, yang atas bisa kita sederhanakan. Ini berarti dengan ini habis. Nah, tinggal tersisa 2CX kuadrat dengan 2 plus BCX kuadrat dengan plus 2 BCX kuadrat. Tapi ini kan dikalikan negatif, berarti jadi ya negatif BCX kuadrat ditambah BCX kuadrat, berarti tinggal tersisa negatif BCX kuadrat dibagi dengan C kuadrat X pangkat 4. Nah, C-nya berarti yang atas tinggal, yang bawah tinggal tersisa 1. Nah, X-nya juga yang bawah berarti tinggal dikurangi 2. Maka hasilnya menjadi negatif B per C
kuadrat gitu kan. C kuadrat berarti menjadi C saja, X pangkat 2. Nah, maka inilah turunannya atau negatif B per CX kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan cari DY per DX kuadrat atau D kuadrat Y per DX kuadrat. Ya, berarti turunan dari ini. Kita cari dulu pemisalannya U dan V. Berarti U-nya itu adalah min B, U sama dengan min B, V sama dengan CX kuadrat. Nah, maka U aksennya itu akan sama dengan 0. V aksennya itu akan sama dengan 2CX. Gitu. Oke, berarti kita bisa langsung substitusikan nih. U aksen V, berarti U aksennya adalah 0. Dikalikan V. V-nya ya 0 dikalikan berapapun dia 0 sebenarnya ya. V-nya itu berarti CX kuadrat. Kita substitusikan aja terlebih dahulu. CX kuadrat. Kemudian dikurangi U. U-nya berarti negatif B. Dikalikan V aksen. V aksennya 2CX gitu kan. Nah, dibagi dengan V kuadrat. V-nya itu ya CX kuadrat dipangkatkan 2. Berarti C kuadrat X pangkat 4. Nah, berarti tinggal tersisa apa nih? Plus negatif ke negatif positif. Berarti menjadi 2B CX yang atas per yang bawah C kuadrat X pangkat 4. Nah, ini boleh kita coret nih yang atas sama yang bawah. Berarti tinggal tersisa 3. C kuadrat dengan C ini tinggal tersisa 1. Maka jawabannya menjadi apa? Jawabannya tinggal tersisa 2B per C X pangkat 3.